Selamat malam teman-teman Komsel. Malam. Selamat malam juga jemaat yang tergabung di dalam Komsel masing-masing. Nah, di tengah pandemi ini semestinya kita berjuang terus. Kita tidak boleh lengah. Salah satunya adalah bagaimana kita berjuang terus berdoa di hadapan Tuhan. Satu-satunya harapan kita hanya Tuhan yang berkuasa, yang bisa menolong kita, menghibur, menguatkan kita di tengah kondisi seperti ini. Nah, hari ini kita Komsel, kita memulainya dengan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Baik, kedua, Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar. Doa benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
kita masuk di dalam doa, dipimpin oleh Pak Antoni. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, memang betul ya Tuhan bahwa kami manusia, kami tidak bisa untuk mengontrol segala sesuatu. Kami terbatas. Kami tidak mampu juga mengontrol keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Bahkan di saat pandemi ini Tuhan, harapan kami biarlah pandemi ini boleh berlalu. Biarlah pandemi ini boleh berakhir. Itu harapan kami. Tetapi kami mendengar ada banyak ketakutan di luar sana, bahwa pandemi semakin hari semakin tidak menentu. Di saat kami merasa vaksin sudah dirasakan oleh tiap-tiap kami, bahkan kami sudah dapat menerima vaksin itu dengan dosis yang kedua, semuanya sudah selesai. Tapi tetap kami mendengar ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini segala bentuk kekhawatiran itu boleh kami sharingkan bersama, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan darinya, supaya kami mendapatkan support dari teman-teman kami, dan terutama kami mendengar firman itu nantinya boleh menjadikan pimpinan kekuatan bagi kami semua. Berkati untuk Komsel pada malam hari ini Tuhan, berkati juga untuk Pak Fat yang nantinya menolong memimpin, untuk juga boleh memberkati kami semua melalui banyak kebenaran yang disaringkan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik teman-teman seiman sekalian yang ada di dalam Komsel, hari ini kita merenungkan atau membahas satu tema, memiliki kehidupan doa dan belajar mendengar suara Tuhan. Memiliki kehidupan doa dan belajar mendengar suara Tuhan, khususnya tadi disinggung di tengah pandemi, kesulitan hidup ini. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, dua bagian kita baca. Ya. Pertama Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5, 16, 17. Ibrani 10 ayat 19. Silakan Pak Antoni. Ya. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui Tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kita lanjutkan dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4, ayat 5, 16, 17. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5 Pak Antoni. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 16.
bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Kembali lagi diingatkan kita untuk tetap berdoa di tengah-tengah kondisi seperti ini. Nah, untuk memperdalam kita akan berdiskusi tapi dibagi dua kelompok ya. Pak Antoni dengan Pak Nuk, saya dengan Pak David, dengan diskusinya di bawah itu ya. Ada diskusi di bawah. Ya. Apakah sampai hari ini masih memiliki kehidupan doa? Berapa kali berdoa? Kapan terakhir mendengar suara Tuhan? Apakah selalu mendengar suara Tuhan? Itu yang didiskusikan. Mari kita mulai dengan dua kelompok tadi ya. Silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hasil diskusinya begini. Apakah sampai hari ini masih memiliki kehidupan doa? Ya, ada yang sehari itu berapa kali? Ya. Kalau dari Pak David, apakah berapa kali berdoa? Rata-rata tiap hari sih 6 kali ya. Ya, jadi kalau Pak Nugroho, kapan terakhir mendengar suara Tuhan di dalam doa? Terakhir kali ya ketika malam ya, bisa malam. Malam gitu ya, waktu Ya, berdoa. waktu doa. Tapi tiap hari, tiap waktu lah. Jadi kita seperti ada yang berbicara kadang suatu istilahnya di hati gitu kan. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, sebaiknya jangan, atau itu ya kita nggak tahu kan suara Tuhan atau Oke. tapi saya anggap itu adalah sesuatu yang istilahnya Datangnya dari saya. Tuhan. Ya. Kalau dari Pak Antoni, apakah selalu mendengar suara Tuhan? Justru mendengar suara Tuhan itu ketika saya itu berada di dalam satu situasi ada problem, mungkin malah justru waktu hening. Tapi kalau misalnya saya kerja itu kadang justru saya nggak begitu mengikuti direction-nya Tuhan. Gitu. Jadi artinya ketika saya sibuk, sangat-sangat sibuk, justru saya itu merasa kok kayaknya ya berjalan seperti biasanya. Saya kayaknya juga nggak mendengar Tuhan itu ngomong banyak apa begitu. Tapi kalau pas lagi sedih, lagi ada masalah, kayak tadi Pak Nugroho bilang, ya waktu itu pasti Tuhan kayak banyak bicara gitu. Ya. Terus kira-kiranya sih seperti itu. Jadi mungkin juga pengalaman jemaat ya, ketika kita sedang sibuk, begitu banyak pekerjaan, tidak mudah bagi kita mendengar suara Tuhan. Tapi ketika kita dengan tenang, kita mendengar suara Tuhan. Untuk lebih memperdalam pemahaman kita, khususnya dengan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang perlu kita bahas, pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang pertama, siapakah yang mampu menjaga kehidupan doa dan kepekaan mendengar suara Tuhan? Nah, ini berkaitan dengan firman Tuhan tadi. Siapakah yang mampu menjaga kehidupan doa dan kepekaan mendengar suara Tuhan? Bagaimana menurut teman-teman? Silakan, boleh menyampaikan. Sekarang pentolannya. Pentolan. Oke. Ya kalau berdasarkan dari bacaan tadi, saya melihatnya bahwa orang-orang yang mampu untuk, kalau dari Ibrani kan yang mampu untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, anggap bahwa ibadah itu bagian daripada doa-doa. Itu adalah orang-orang yang betul-betul sudah dilahir barukan, ada Roh Kudus tinggal di sana,
Dan orang-orang yang tadi kalau disebut di dalam Tesalonika itu disebut sebagai orang-orang yang adalah anak-anak siang, anak-anak terang, dan itu similar atau sama dengan yang disebut tadi ya. Orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah lahir baru, Roh Kudus tinggal di hatinya, saya pikir di hidupnya. Itu adalah orang-orang yang mampu untuk menjaga kehidupan doa. Oh, gitu ya. Kalau umpamanya menurut Pak Antoni, kenapa bisa mereka menjaga kehidupan doa orang yang sudah dilahirbarukan ini, anak-anak terang, kenapa bisa begitu? Karena saya merasanya ada Tuhan yang tinggal di dalam hidupnya. Melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Oh. Dia yang akan kemudian mengingatkan, jangan lupa. Kadang kita mau melakukan sesuatu di hati, di hati ini banyak sekali bersuara, nggak boleh melakukan itu, atau kamu harus melakukan ini karena dia kasihan, tolong dia, dan lain sebagainya, kurang lebihnya seperti itu. Ada suara Roh Kudus yang memakai hati nurani kita untuk bicara, Iya, mengingatkan, menegur, betul. gitu ya. Dari teman-teman ada masukan? Setuju ya? Setuju ya? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang memampukan kita boleh terus setia dalam doa itu yaitu kita yang telah dilahirkan baru. Kenapa? Karena ada Roh Kudus seperti yang dikatakan tadi Pak Antoni. Ya, mengingatkan kita, menegur kita, atau memberikan kita semangat agar kita tetap berjuang berdoa khususnya di tengah pandemi ini. Apakah Bapak Ibu juga merasakan demikian? Ya, pasti ya. Oke. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, nomor 2. Siapakah yang berinisiasi dalam menjaga kehidupan doa dan kepekaan mendengar suara Tuhan? Pertanyaan berikutnya, manusia atau Tuhan? Dan apakah alasannya? Ayo, dari teman-teman gimana? Siapakah yang berinisiasi dalam menjaga kehidupan doa dan kepekaan mendengar suara Tuhan? Manusia atau Tuhan? Dan apakah alasannya? Gimana Pak David? Ya manusia dong yang mendengar suara Tuhan. Nggak mungkin yang berinisiasi untuk apa gitu ya? Menjaga kehidupan doa dan kepekaan mendengar suara Tuhan. Siapa yang memulai atau siapa yang istilahnya yang mengawalinya gitu, istilahnya begitu. Kalau menurut Pak David gimana? siapakah yang mulai? Tuhan atau manusia? Atau dari teman-teman? Panugroho. Pak Nugroho. Ya masing-masing pribadi. Masing-masing Manusia. pribadi. Iya, karena sudah di istilahnya sudah lahir baru dan ya itu dah. Oke. Sudah lahir baru. Jadi, Dari teman-teman yang lain gimana? Yang berinisiasi boleh menjaga kehidupan doa dan mendengar suara Tuhan. Kalau saya itu begini ya. Sebelum saya lahir baru, itu ada banyak sisi-sisi hidup saya yang penuh dengan hawa nafsu, kedagingan. Jadi merasanya, kepinginnya setiap hari yang melakukan yang hal-hal itu. Yang kalau mau marah ya marah gitu aja. Kalau mau ngambul gitu aja. Jadi kalau misalnya mau pengen sesuatu kayaknya cepet-cepet langsung. Harus ada gitu. Kalau nggak ada marah lagi. Gitu. Nah, tapi setelah saya lahir baru, itu semua tuh kayaknya ada yang menguasai gitu. Mengingatkan. Tadi saya sudah bilang ya, ada yang mengingatkan. Jadi kalau ngomongin tentang inisiasinya, kalau saya mengingatnya kok aku ingat zaman dulu saya nggak mampu untuk memulai memelihara hidup doa. Kan saya maunya senang-senang. Kalau disuruh memilih beribadah nonton bioskop, pasti nonton bioskop. Ya benar nggak sih?
suruh memilih melayani atau hura-hura atau senang-senang atau wisata, pasti milihnya senang-senang wisata karena itu kedagingan. Tapi ketika ngomong tentang siapa yang mampu, kita semuanya nggak mampu sih. Hanya Tuhan yang mampu. Tuhan yang jagain saya, Tuhan yang ngingetin saya untuk doa, Tuhan yang ngingetin saya untuk terus mendengar suara Tuhan, belajar Alkitab. Jadi inisiasinya sih kalau menurut Alkitab sih ya datangnya dari Tuhan. Tadi saya baca sih di ayat 20 dan ayat 22 ya, itu dikatakan dengan jelas karena Ia telah membuka jalan. Ianya itu kan Tuhan Yesus ya. Jadi karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita. Jadi hanya melalui Dia saja kita itu bisa memelihara kehidupan doa kita. Kalau ngomongin tentang saya sendiri, aduh saya nggak mampu deh. Tapi kalau karena Dia yang berinisiasi, Dia yang tinggal tadi, Roh Kudus yang tinggal, dan itu yang menurut saya itu yang membantu saya, memimpin saya, membimbing saya sampai dengan saat ini. Ya, Kira-kira. Saya setuju dengan yang dikatakan Pak Antoni. Saya juga ingat pengalaman saya ya. Sebelum bertobat itu kalau disuruh berdoa, karena papa saya juga majelis, paksa kita berdoa, tapi ngantuk gitu ya. Dan kadang-kadang pun menghindar keluar. Tahu jam doa itu keluar. Nah, sehingga nanti saya tidak mau. Nah, itu manusia alamat. Tadi dikatakan Pak Antoni, kedagingan itu tidak mau yang bersifat rohani. Ya, tapi setelah bertobat, nah justru ada keinginan berdoa. Itu tadi ada hati yang merasa itu, aduh, butuh Tuhan. Ya, senang ketemu sama Tuhan. Nah, itu yang membuat berdoa, rindu berdoa. Nah, dari teman-teman gimana? Sama enggak atau ada pengalaman yang lain? Setuju ya? Pak Nugroho setuju. Dari Pak David gimana? Ya seringkali juga hampir sama-sama ya gitu ya, sebelum kita lahir baru sama sebelum kita lahir baru itu pasti lebih banyak keinginan dagingnya kita ya. Kita sering menghindar dari persekutuan-persekutuan lah, ada retret, ada apa, kita nggak mau ikut terlibat lah segala macam. Justru setelah kita kena disentil sama Tuhan tuh baru kita sadar gitu loh. Oh, ternyata apa yang kita lakukan selama ini salah gitu loh. Ada aja sentilannya Tuhan yang kita ndak sadarin ya. Misalnya kita sebenarnya jadwalnya ibadah, kita jalan-jalan, tahu-tahu kecelakaan di jalan atau gimana. Ya itulah Tuhan mengingatkan kita jadinya. Kira-kira seperti itu gitu loh Pak Pet. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat bahwa yang berinisiasi untuk menjaga kehidupan doa dan mendengar suara Tuhan dari Tuhan sendiri. Ya, mungkin tadi apa yang diseringkan teman-teman, manusia lama kita, pasti Bapak Ibu juga bilang, iya, malas berdoa, malas beribadah. Ketika ibadah hari Minggu mungkin kita mau kegiatan yang lain, jalan-jalan. Tapi setelah kita menjadi manusia yang baru, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita yang terus mengingatkan kita dan memberikan kepada kita kerinduan bertemu dengan Tuhan di dalam doa dan sensitif mendengar suara Tuhan. Nah, puji Tuhan. Itulah Tuhan kita, luar biasa. Dia terus memperhatikan kepentingan kita, berinisiasi untuk terus kita berdoa, mendorong kita berdoa. Nah, mari kita jangan tebalkan, istilahnya jangan membuat kita bunuh suara hati nurani kita. Tapi kita betul-betul pelihara, mendengarnya dan melakukannya. Dengan itu suaranya semakin kencang di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita lanjutkan diskusi kita pada nomor 3. Kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Nah, apakah sama dengan saudara-saudara sebangsa kita yang lain itu ada dipatok pokok doa jam ini atau bagaimana? Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya sih baik susah maupun senang kita harus tetap berdoa ya. Jangan hanya ketika kita kepepet, ketika susah baru cari Tuhan, baru kita berdoa, itu jangan gitu loh. Pokoknya
keadaan apapun juga kita harus tetap berdoa, baik susah maupun senang gitu. Kalau menurut saya sih gitu, Pak. Oke, Pak David, terima kasih. Ya. Teman-teman yang lain gimana? Kapan waktu yang tepat untuk berdoa? Kalau saya memilih malam ya, karena di malam hari itu sebelum tidur terutama itu kita lebih tenang dan memasuki suasana ya, maksudnya agak lebih kusuk lah. Dulu saya waktu masih remaja, pagi, malam, siang juga. Kadang pas mau makan itu berdoa. Tapi lama-lama saya mulai berkurang. Jadi mulai malam aja. Saya pikir, aduh, saya gabung aja di malam gitu. Dirapel. Semua keluarga sudah berkumpul gitu ya? Iya, jadi saya rapel aja malam. Saya doain semua lah, dari saya pribadi, istri, anak, kemudian keluarga, ayah, ya, keluarga, terus teman, terus jemaat juga, terus bangsa, negara, dan sebagainya. Doanya tuh selalu sama saya tiap. Seperti syafaat ya? Iya, jadi saya pikir kenapa doanya hanya untuk pribadi aja, sedangkan juga perlu doa kita, kenapa tidak bersyafaat juga untuk orang lain, untuk ini kita dalam doa itu loh. Jadi saya pikir ya apa salahnya kalau kita juga mendoakan orang lain semua, karena banyak juga berkat-berkat yang telah kita terima dari orang lain. Itu aja sih sebetulnya, cuma ya mungkin untuk kedepannya mungkin perlu untuk pribadi saya sih lebih ditingkatkan ya. Ya, oke. Bukan Jadi hanya untuk di malam aja. Jadi biasanya malam hari ya. Oke, terima kasih Pak Anu. Kalau Pak Antoni gimana? Ya, kalau saya secara pribadi dulu-dulunya juga menganggap bahwa kayaknya saya tuh butuh waktu tertentu deh untuk doa. Butuh waktu khusus untuk berdoa. Tapi semakin kesini, semakin kenal dengan Tuhan, saya ngerasanya bahwa setiap apa yang saya katakan, setiap apa yang saya pikirin, setiap apa yang saya lakukan, itu kan langit itu melihat, Tuhan itu melihat. Jadi saya berpikirnya berarti seluruh instrumen yang saya punya, seluruh tubuh saya, ini adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau saya mukul orang, saya sudah dosa itu. Itu enggak bagian dari ibadah. Perkataan saya kotor, itu juga sudah enggak bagian dari ibadah. Jadi saya melihatnya kapan ya waktu untuk beribadah. Sebetulnya all the time, I am doing something, saya melakukan sesuatu apapun itu, saya anggap sebagai bagian dari ibadah. Jadi kalau dibilang kapan waktu beribadah, always ya. Tadi firman Tuhan tadi katakan tetaplah berdoa. Berarti all the time. Semua setiap saat berdoa, dan jadi bagian apapun di dalam doa. Jadi saya mendapatkan paradigma baru, berdoa bukan hanya cuma persoalan lipat tangan, tutup mata, tapi bicara tentang yang kamu ngomongin juga doa lu, yang kamu pikirin juga doa. Kalau pikiranmu kotor, Tuhan tahu lu. Gitu. Wah, ini lebih luas ini ya. Iya. Jadi seluruh aspek kehidupan, apa yang dikerjakan. Betul. Nah, Bapak Ibu, saya setuju juga. Hanya sekarang itu kalau di dalam keluarga kita berdoa malam-malam, karena itu kesempatan kita semua ada untuk keluarga. Walaupun tadi saya sharing sama Pak David, kadang-kadang juga dengan anak kuliah sekarang ini, dia sampai jauh malam itu masih kuliah. Betul. Jadi kadang-kadang malam tidak ada doa, tapi doa pribadi ada, ya. Atau misalnya kalau saya di gereja ada rekaman latihan sampai jauh malam, mereka berdoa sendiri, ya. Tapi di dalam kepribadian saya secara pribadi, setiap saat berdoa. Kadang-kadang pun sedang nyetir, walaupun tidak mengganggu konsentrasi nyetir, tapi tetap berdoa, ingat, buka, tutup mata tadi seperti yang dikatakan Pak Antoni. Kalau tutup mata ya nabrak orang. Tapi di dalam hati berdoa, Tuhan tolong ya perjalanan ini sampai di gereja dengan selamat, sampai di tempat tujuan dengan selamat. Atau ingat jemaat ada yang sakit, Tuhan tolong supaya berikan kekuatan, kesembuhan setiap saat. Nah, teman-teman, doa di dalam kekristenan itu tidak dibatasi waktu. Nah, betapa bahagianya kita. Tuhan kita itu tidak kaku. Dia memberikan kebebasan kepada kita setiap saat, setiap waktu kita berdoa.
Nah, tadi Pak Davi ingatkan kita, kadang ada orang Kristen itu yang rajin berdoa, baru kalau sakit, sudah betul-betul parah, nah baru dia sampai berpuasa. Itu salah. Ya, sebagai anak-anak Tuhan itu setiap saat kita berdoa. Susah senang tetap berdoa. Itu ya Pak David ya? Ya, betul. Nah, mungkin karena terbatas seperti tadi Pak Nugroho, malam, karena bertemu dengan keluarga, kalau doa keluarga. Tapi doa pribadi, seperti yang dikatakan Pak Antoni tadi dan pengalaman saya. Setiap saat, setiap waktu, kita harus berdoa kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu demikian? Amin. Pasti ya. Mungkin sebagian yang belum. Nah, seperti tadi Pak Nugroho bilang, diperbaharui terus, ditingkatkan. Bagaimana kita, khususnya di tengah pandemi, jangan lengah. Kita berjuang untuk berdoa. Oke, ada dari teman-teman yang lain lagi kasih masukan tentang apa yang kita bahas hari ini? Tapi betul juga kalau kita sudah melibatkan orang lain atau anggota keluarga kita, memang kita harus komitmen dulu ya. Kapan ya kita doa sama-sama? Rasanya itu penting sih. Ngajarin anak juga doa ya kan? Iya. Ngajarin anggota keluarga yang lain juga berdoa. Dan ngajarin kita sendiri untuk taat berdoa juga. Jadi saya pikir memang perlu komitmen di keluarga. Kalau teman-teman di rumah nantinya juga bisa mengadakan itu dengan keluarga, yuk kita bikin keputusan. Setiap malam jam berapa berdoa bareng. Nah itu tuh menarik. Bagus banget. Ibaratnya berarti seperti mimbar keluarga kan gitu Ya, ya? ya, Iya kan? Iya, gitu. Jadi saya kalau di rumah tuh, ya kan saya berlima, anak saya 3, istri. Saya mendoakan Velda mendoakan Hilda, Hilda mendoakan Liu mendoakan mamahnya, Nah, itu mamahnya bagus. mendoakan saya gitu loh Pak Antoni. Ya. Jadi bergiliran gitu loh, giliran. Pak, ya, Ya, gitu. ya. Itu sih menurut pengalaman saya. Dan kadang-kadang juga dari pengalaman keluarga kami ya, kadang-kadang itu terjadi ketidakenakan. Kenapa? Sudah ada dia misalnya jam 7. Kebetulan yang satu tiba-tiba anak latihan nyanyi di universitasnya. Nah, kita harus mengalah. Ya udah, nggak usah dulu. Kita hanya berdua. Nah, bisa saja terjadi begitu di antara kita kan. Ada yang sakit macam-macam atau ada yang mendadak. Misalnya acara gereja. Nah, kadang-kadang kita ya sudah mengalah. Tapi seperti yang dikatakan Pak Antoni tadi harus komit tetap. Kadang-kadang bolong tapi komit kita untuk membangun mesbah keluarga. Nah, terlebih saya ingat kita harus wariskan, khususnya kita orang tua mewariskan kepada anak cucu kita ibadah keluarga. Sekaligus iman Kristen di dalam doa itu tentang Tuhan Yesus. Amin. Nah, Saya ini belum berhasil itu. itu. Saya belum berhasil soalnya karena selama ini saya sendiri yang berdoa. Jadi saya masih berusaha ngajak anak, tapi ya itulah anak muda sekarang Ya, mungkin lain karena pendidikan ya kan, lingkungan. tantangan Pak, Iya, ya, jadi tantangan. Tapi jangan mengalah Pak, ya, jangan menyerah. Tetap kita terus punya semangat. Ada lagi teman-teman masukan? Ya, memang nggak gampang. Tadi pengalaman Pak Nugroho itu real. Ya. Kadang ada anggota keluarga yang memang nggak sehati, yang Nggak mood. nggak kepingin. Tapi harus dimulai memang dari hal yang sederhana. Mungkin satu orang nggak bisa, memang mungkin seluruh keluarga, mungkin istri dengan suami, ya. Terus kemudian anak bisa melihat. Nanti anak diajak satu. Mungkin harus komitmen dulu suami istri. Harus komitmen dulu. Satu suara. Betul. Oke, terima kasih Pak Antoni. Jadi orang tua, ayah dan mama itu memegang peranan penting kan mereka menjadi imam di tengah keluarga. Oke. Kita masuk sekarang dalam pokok-pokok doa ya. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Bagi kelompok lagi atau langsung aja? Satu-satu ya. Silakan dari Pak Antoni, apa pokok doanya kita doakan sama-sama. Kalau saya sih dari cerita ini saya merindukan seluruh keluarga di Sion itu memiliki kehidupan doa yang baik. Jadi keluarga-keluarga boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya merindukan seperti itu sih, dan itu boleh kita doakan bersama-sama juga. Ya, kalau dari secara pribadi saya juga kepingin juga terus memiliki kehidupan doa yang terus bertumbuh. Oke, Pak. Itu aja? Itu aja. Oke, mari Pak Nugroho, ada pokok doa
tidak jauh beda sih. Cuma ya untuk umum sih supaya pandemi ini lewat lah. Ya bikin kacau aja. Sama kalau untuk pribadi sih ya semoga semakin dewasa dalam Tuhan ya. Itu doa saya yang dulu saya pikir saya salah kalau saya berdoa begitu, karena saya dalam doa saya bilang Tuhan tolong saya jadi dewasa. Ternyata pada saya diberi masalah tabrakan, saya belum dewasa itu, karena saya masih juga dan ya banyak hal yang membuat saya lebih istilahnya lebih ya tumbuh dewasa dalam segala hal, baik ekonomi dan rohani saya. Itu salah satu yang membuat saya sepertinya diajar untuk dewasa. Itu aja sih. Oke Pak Nugroho. Pak David, ada pokok doa umum atau secara pribadi? Ya kesehatan dan ekonomi gitu loh Pak. Yang ya terus terang dalam ekonomi ini saya nggak tega untuk merumahkan karyawan, memphk-kan karyawan, gimana ya. Mungkin mereka bisa lihat, oh atasan saya, lu kok gitu ya. Mungkin kalau saya bekerja di tempat lain, sudah saya di PHK, sudah saya dirumahkan, kok atasan saya kok baik hati gitu loh. Ya gimana sebagai kita atasan orang Kristen, kita bisa memberikan contoh ke mereka, meskipun kita sendiri sedang susah gitu loh. Gimana kita nggak susah? Lawang Bali ini yang terkenal sebagai daerah wisata ditutup gini ya, untuk mencegah gini ya terjadinya penularan ya gimana? Prinsip saya begini, semasi saya bisa bertahan ya saya bertahan. Sama seperti dulu ketika terjadi perang Teluk juga saya nggak ada mau PHK-kan gini karyawan. Bom Bali juga nggak ada. Paling saya hanya bisa mengatur mereka bergilir lah sip-sipan. Entah mereka setengah dapat gaji atau bagaimana. Pokoknya yang penting mereka bisa melihat lah kehidupannya kita gitu loh Pak. Soalnya kan ini juga lagi peka-pekanya kalau kita menginjili mereka dengan kata-kata atau gimana. Ya kalau dia mau terima, kalau enggak dia nanti laporin ke yang lain-lainnya. Kita nanti ada seperti apa gitu loh. Biarlah mereka sendiri melihat saksi hidupnya kita tuh gitu loh. Gimana gitu. Mereka bisa menilai sendiri lah. Itu ya doakan aja Pak Fed untuk kesehatan dan ekonomi ya gitu loh. Oke. Kalau dari saya secara umum kita doakan vaksin ini ya supaya betul-betul masif dan COVID ini secepatnya diputuskan penularannya gitu ya. Yang kedua, doakan kami sekeluarga supaya terlindungi dari COVID, itu aja. Oke, mari kita doakan sama-sama. Doakan teman-teman tadi dengan pokok doa yang ada ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi teman kami Pak Antoni dengan kehidupan doanya. Tuhan tolong agar sungguh-sungguh ya Tuhan boleh memiliki kehidupan doa yang sungguh luar biasa di hadapan. Kami juga menyerahkan tolong kerinduannya untuk jemaat boleh berdoa memiliki kehidupan doa mezbah keluarga. Biarlah seluruh jemaat-Mu menyadari akan hal itu. Kami berdoa juga bagi vaksin boleh secara masif berjalan dengan baik, khususnya nanti rencana ke Banjar-Banjar sehingga dapat terlaksana dan pemutusan penularan virus corona ini secepatnya dapat diselesaikan. Kami berdoa juga Pak Nugroho, Tuhan tolong dia semakin dewasa, khususnya dalam kehidupan doa. Tuhan tolong berkati juga pekerjaannya. Kami berdoa juga bagi Pak David untuk tetap bagaimana mempertahankan para karyawan boleh tetap bekerja walaupun sulit. Berikan dia hikmat di dalam mengelola usaha yang ada. Kami berdoa juga bagi kesehatan mereka. Juga hamba-Mu lindungi sekeluarga dari paparan virus corona. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk doa-doa yang boleh kami panjatkan di hadapan-Mu. Dengarlah, dan Engkau yang menjawab tepat pada waktunya seperti yang Engkau kehendaki. Kami akan mengakhiri komsel saat ini dengan di dalam nama Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus.
Amin. Amin. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih juga seluruh jemaat yang ikut di dalam komsel masing-masing. Tuhan memberkati.